Tapi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah ma ba'dah. Selamat pagi saya sampaikan untuk seluruh teman-teman mahasiswa program studi bahasa Arab semester 5, baik 5A, 5B maupun 5C. Alhamdulillah kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kembali untuk pembelajaran kita, yakni tentang Kitabatul Khittatil Bahsi. Mudah-mudahan senantiasa diridhai oleh Allah, mendapatkan ilmu yang barokah, manfaat fid dunya wa dunya wal akhirah. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat sehingga bisa menjalani seluruh aktivitas dengan lancar tanpa ada halangan satu apapun. Baik teman-teman, untuk hari ini kita sampai pada tema tentang penelitian terdahulu. Jadi dalam sebuah proposal itu biasanya kita diharuskan untuk mencantumkan penelitian terdahulu. Nah, penelitian terdahulu itu merupakan satu hal yang penting dalam sebuah penelitian untuk dicantumkan di setiap proposal penelitian. Karena banyak alasan yang bisa diajukan untuk menunjuk betapa pentingnya pembahasan mengenai penelitian terdahulu itu. Nah, apa sesungguhnya penelitian terdahulu itu? Penelitian terdahulu merupakan pemaparan peneliti tentang beberapa penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya. Jadi penelitian terdahulu itu adalah paparan dari peneliti atau pengusul penelitian kalau sedang membuat proposal dari beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti lain sebelum dia. Ya, sebelum dia. Jadi kalau misalkan dia menemukan beberapa judul topik yang mirip, ya, itu nanti mesti disampaikan atau dipaparkan dalam penelitian terdahulu itu. Jadi yang dipaparkan adalah penelitian yang memiliki topik dan judul yang mirip dengan penelitian yang diangkat atau akan dilakukan oleh peneliti dalam penelitiannya. Jadi bukan sekedar menuliskan penelitian orang lain, tidak, tetapi harus betul-betul memperhatikan apakah penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya itu memiliki kemiripan, kedekatan dengan topik bahasannya. Kalau enggak, ya jangan diangkat. Karena ini beberapa skripsi, saya melihat ada pemaparan penelitian terdahulu, akan tetapi di situ antara topik dan judul dengan penelitian yang diangkat itu enggak match, artinya sangat jauh. Sehingga kalau sudah jauh seperti itu, tentu tidak perlu untuk disajikan di penelitian terdahulu. Jadi yang disajikan itu adalah yang memang betul-betul memiliki kemiripan, punya kemiripan, kedekatan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Nah, pada penelitian terdahulu ini, seorang peneliti mengungkap posisi dari penelitian yang dilakukannya yang membedakan antara penelitiannya dengan penelitian sebelumnya. Nah, ini yang sulit. Jadi ini teorinya gampang, tetapi prakteknya itu kemungkinan nanti akan banyak ditemukan kesulitan-kesulitan di dalamnya. Saya perhatikan beberapa di antara susunan-susunan proposal atau mungkin ya skripsi, ketika saya perhatikan di situ penelitian terdahulu itu, di situ tidak hanya sekedar menyebutkan penelitian yang diangkat oleh orang lain, tanpa kemudian peneliti di situ menyebutkan posisi dan titik tekan perbedaan antara penelitiannya dengan penelitian-penelitian yang kemudian dicantumkan di situ.
peneliti tidak sekedar mencantumkan nama, judul penelitian yang pernah dilakukan peneliti sebelumnya, namun tugasnya adalah mencari titik perbedaannya sehingga penelitiannya tidak sekedar mengulang penelitian sebelumnya. Jadi biar nanti sampean tahu betul bahwa penelitiannya sampean itu berbeda dengan penelitian yang dahulu. Atau ketika Anda mengajukan sebuah proposal, karena Anda mengajukan, tentu nanti itu akan ditinjau oleh penguji, tim penguji. Kalau ya skripsi itu dosen pembimbing atau mungkin kajur dan sekjurnya akan diteliti, dikaji di situ. Kira-kira apa titik perbedaannya dengan yang lama atau dengan yang ini, atau hanya sekedar plagiasi dan seterusnya. Itu akan diteliti di situ. Nah, sehingga ketika nanti teman-teman semuanya bisa menyebutkan titik perbedaannya, maka teman-teman bisa meyakinkan bahwa penelitian yang teman-teman lakukan itu bukan sekedar mengulang penelitian yang sebelumnya, tetapi nanti ada titik kebaruan yang akan ditemukan oleh teman-teman dalam penelitian tersebut. Nah, apa manfaat dari penelitian terdahulu itu? Yang pertama, mengetahui bangunan keilmuan terkait permasalahan yang diteliti yang telah dibuat oleh orang lain atau peneliti lainnya. Jadi dengan teman-teman kemudian membuat penelitian terdahulu itu, teman-teman betul-betul paham, oh dulu peneliti ini mengkaji permasalahannya, yang diteliti adalah yang bagian ini, maka ada peluang bagi saya untuk melakukan penelitian dalam bidang ini yang belum disentuh oleh peneliti ini. Kemudian menggambarkan secara jelas perbedaan penelitian yang akan Anda lakukan dengan penelitian yang lain yang telah ada sebelumnya. Ini memiliki kemiripan sehingga terhindar dari plagiarisme atau pencipraan. Kemudian memperkuat atau mendukung kekuatan peneliti. Mendukung kekuatan penelitian Anda dengan adanya referensi ilmiah lain yang memiliki relevansi dengan penelitian Anda. Dengan Anda membaca itu, tentunya Anda juga akan melihat, oh di situ ada beberapa referensi atau banyak referensi terkait dengan tema, terkait dengan topik yang Anda angkat. Oh, mungkin itu nanti ada hubungannya dengan penelitian yang saya lakukan karena ada kemiripan di dalam judulnya, ada kemiripan dalam topiknya. Nah, maka ini akan membantu Anda, akan memperkuat dari penelitian yang nantinya akan teman-teman lakukan. Nah, hal apa saja yang harus dicermati kalau teman-teman membuat penelitian terdahulu? Yang pertama adalah judulnya itu apa. Yang latar belakang, mengapa penelitian itu kemudian ditulis, diangkat, perumusan masalahnya, bagaimana ruang lingkupnya, tujuan penelitiannya itu bagaimana, tinjauan pustakanya, landasan teori hipotesisnya, cara penelitiannya bagaimana, kemudian jadwal penelitiannya itu juga diperhatikan dan dicermati. Karena boleh jadi penelitian yang sama dilakukan oleh dua orang, itu akan menghasilkan hal yang berbeda. Kenapa? Karena jadwalnya mungkin berbeda, situasi dan kondisinya akan mempengaruhi dan seterusnya. Cara, mungkin karena caranya itu berbeda, sudut pandangnya berbeda, metode yang digunakan mungkin ada berbeda, itu mungkin bisa menghasilkan hal yang berbeda pula. Maka hal ini penting untuk dicermati oleh seorang peneliti ketika dia ingin membuat yang namanya penelitian terdahulu. Baik, terima kasih teman-teman. Itu sekedar pengantar untuk penelitian terdahulu. Semoga bisa dipahami dan bisa menjadi bahan diskusi kita di forum nanti. Terima kasih. Saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq billahi taufiq wal hidayah wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asyafa wa tarbiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.